Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah pantengin cerita ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Bagi kalian yang mau tahu ceritanya sebelumnya, kalian boleh lihat di postinganku sebelumnya. Oke teman-teman, tanpa menunggu berlama-lama, kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Namun dari kesemuanya, hanya ada satu anak lelaki yang paling normal. Namun ia tidak menghabiskan waktu di rumah ini. Ia seringkali mengunjungi rumah ini hanya sebatas bertemu lalu pergi lagi. Dan yang ini tidak ada perempuan yang mendampinginya. Berbeda dengan saudara-saudaranya. Dari kesemuanya, Pak Budi sudah menghitung 4 cucu dari Ndoro Sasri yang membuat bingung di mana cucunya yang kelima. Hal itu membuat Pak Budi begitu penasaran. Namun seiring waktu, Ndoro Sasri perlahan seperti tengah mengawasi gelagatnya. Ada hal menarik yang harus banyak orang tahu tentang sosok Ndoro Sasri. Di balik wajah dinginnya, ia adalah seorang yang tegas tanpa banyak basa-basi sedikit pun. Meski begitu, ia adalah orang yang sangat loyal. Terbukti, ia sering sekali memberikan uang kepada Pak Budi. Meski Pak Budi tidak meminta. Tidak hanya uang, ia seringkali memberikan barang saat ia berkunjung ke sebuah tempat. Bahkan Pak Budi merasa bahwa Ndoro Sasri adalah seorang kaya raya yang tidak sombong dengan harta dan pencapaian keluarganya. Namun tetap saja, tidak ada yang tahu isi hati manusia, terlebih saat kejadian di malam itu. 1 minggu sebelum malam itu, Bu Asiri menemui Pak Budi. Beliau mengatakan bahwa Ndoro Sasri ingin bertemu, dan saat ini beliau menunggu di gazebo atas lantai 2. Sebelum Pak Budi pergi menemui Ndoro Sasri, Pak Budi menatap Bu Asiri dengan tatapan bertanya-tanya. Bertanya-tanya akan malam sebelumnya, di mana tanpa sengaja Pak Budi melihat Bu Asiri pergi ke pondok atau gazebo yang dilarang. Namun Pak Budi hanya mengintip dari celah jendelanya. Tidak hanya itu, Pak Budi begitu tertarik dengan apa yang dibawa Bu Asiri. Sebuah sesajen lengkap dengan aroma dupa yang sudah dibakar. Semenjak saat itu, Pak Budi semakin yakin ada yang disembunyikan di rumah ini. Ketemulah Pak Budi sama seperti sebelumnya. Ndoro Sasri hanya duduk di atas kursi goyangnya. Melihat Pak Budi, ia mengisyaratkan senyuman kemudian menyuruh Pak Budi untuk duduk. Dengan suara tegasnya yang terdengar seperti orang-orang tua kebanyakan, Ndoro Sasri bicara. "Nak, minggu depan antar ibu ya ke gunung. Tit. Mungkin nanti akan menginap di sana. Bisa ya?" "Menginap berapa hari ya, Bu?" "Bisa jadi 3 hari. Bisa 2 hari, tergantung urusannya kapan selesai." "Enggak Bu." "Iya Bu," tutur Pak Budi. Namun di dalam kepalanya ia bertanya, urusan apa ia harus pergi ke tempat semacam itu? Tidak ada apa-apa di sana. Bahkan itu bukan gunung yang menjadi objek wisata. Setahu Pak Budi, gunung itu adalah tempat dari banyak rumor tentang tempat penuh aura mistis. Meski yang didengar Pak Budi hanya sebatas di telinga saja, namun ia tidak berhak mempertanyakan apapun terhadap majikannya. Karena ia sebagai pekerja di tempat itu. Meski begitu, pikiran itu tidak bisa hilang begitu saja. Bersiap untuk pamit, Pak Budi melangkah pergi. Namun Ndoro Sasri menghentikan sejenak. "Sebentar dong Nak, Ibu belum selesai bicara." Pak Budi pun kembali duduk. "Begini Nak, besok selagi mengantarkan Ibu, tidak perlu tanya aneh-aneh. Ibu tidak suka ditanya yang aneh-aneh. Jangan mikir aneh-aneh juga. Sudah. Nyupir seperti biasa saja. Anggap kamu tidak tahu apa-apa. Paham ya Nak?" Tutur kata Ndoro Sasri yang halus seperti memiliki makna berlainan. Seolah kalimat itu sudah dipersiapkan lama sekali untuk menekan Pak Budi dan membuatnya tidak berbicara apa-apa. Jadi apa yang sebenarnya akan Pak Budi lihat? Semenjak malam ketika Pak Budi memergoki Bu Asiri setiap malam, ia akan menunggu di balik celah jendela kamarnya, berharap ia mendapat sedikit jawaban. Apa yang sebenarnya Bu Asiri lakukan? Namun nyatanya, ia tidak lagi menemukan keganjilan itu. Di siang yang terik ketika Pak Budi sudah menyelesaikan tugas mencuci mobilnya, ia berjalan keliling rumah. Meski ada keinginan untuk mendekati gazebo yang dilarang itu, Pak Budi tetap menghormati aturan di mana ia bekerja. Berkeliling rumah ini memberinya sensasi kagum. Setiap bangunannya dibuat semenarik mungkin layaknya rumah-rumah keraton Jawa.
karena hampir seperkian bagiannya selalu menggunakan bahan jati solid. Di tengah ia berkeliling, ia melihat anak kecil itu. Anak yang bahkan sampai hari ini Pak Budi bekerja, tidak ia ketahui namanya. Pak Budi mendekatinya, berharap bisa menyapanya, karena ia adalah bagian dari keluarga tempat ia bekerja. Berbekal permen di kantongnya, Pak Budi semakin mendekati si anak. Suara langkah kaki Pak Budi membuat si anak mengetahui kedatangannya. Ia menoleh dengan mata bundarnya. Mata mereka saling melihat satu sama lain. Pak Budi tersenyum, namun si anak menatapnya begitu saja. Benar-benar cara menatap yang membuat semua orang tidak nyaman. "Dek, mau permen?" kata Pak Budi. Si anak masih diam. Tidak ada kalimat atau gerak tubuh. Setelah dirasa tidak ada tanggapan, si anak masih tidak juga merespon apa yang Pak Budi tawarkan. Ada sesuatu yang ganjil yang terjadi pada si anak. Ia tersenyum menunjukkan 2 gigi depannya yang berlubang. Kemudian ia menunjuk Pak Budi, menunjuk anak seumurannya. Tangannya gemetar naik turun seperti layaknya anak berkebutuhan khusus. Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya ia mendengarnya bersuara. Suaranya sangat berat namun tak memiliki intonasi nada kalimat benar. Terdengar seperti ha, ha. Dan itu membuat Pak Budi tidak mengerti sama sekali. Lalu kejadian itu terjadi. Meski si anak tampak tersenyum memamerkan giginya, ia melihat ada air mata keluar dari 2 bola matanya. Seakan-akan ia menangis. Menangis dengan ekspresi wajah tersenyum. Lalu si anak membenturkan kepalanya ke lantai keras sekali. Hal itu membuat Pak Budi berlari menghentikan si anak. Ia tidak tahu, saat memegang si anak itu meronta meminta Pak Budi melepaskannya. Kuat sekali cengkraman anak itu. Hal yang Pak Budi ingat adalah ia melihat perempuan yang menjaga si anak datang dengan ekspresi kaget, melepaskan Pak Budi dari si anak dan membawanya pergi. Sebelum pergi, ada tatapan marah di wajah si perempuan kepada Pak Budi. Hal itu membuat Pak Budi bingung. Oke teman-teman, mungkin sampai ini dulu ya ceritanya. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.